Oke, masih dengan Profesor Kardus. Tak berijazah, tapi jenius. Ya, fisik atau fisika merupakan sebuah bidang pembelajaran atau ilmu yang mempelajari segala bentuk gerak, perilaku, entitas fisik, baik materi, konstituen, dan struktur fundamental yang ada di ruang waktu di alam semesta ini, termasuk bagaimana energi dan gaya mempengaruhinya. Seperti namanya, ilmu fisika pastinya bekerja dengan menganalisis struktur-struktur fisik alam semesta tampak, bukan metafisik yang bersifat gaib. Ilmu fisika umumnya diperoleh melalui bentuk bukti-bukti empiris yang dihasilkan dari hasil pengamatan, observasi, analisis, penelitian, juga dari penjabaran bentuk hipotesa atau hasil eksperimental yang terukur. Ya, dalam cabang ilmu fisika ada yang disebut dengan theoretical of physics atau fisika teoritis. Orang-orang yang bekerja dan terjun di bidang ini umumnya adalah orang-orang yang sudah sangat fasih dan paham tentang bidang keilmuan matematika dan fisika. Para fisikawan teoritis umumnya merupakan filsafat, para filsuf-filsuf yang bekerja untuk mencari kebenaran tentang bagaimana bentuk dan sifat-sifat perilaku alam semesta ini bekerja. Sebut saja para filsuf-filsuf fisika teoritis legendaris seperti Isaac Newton, Albert Einstein, Max Planck, Edwin Hubble, Hawking, dan lain-lain. Mereka umumnya bekerja untuk menjabarkan mekanisme dan bagaimana alam semesta ini berperilaku. Para fisikawan teoritis umumnya menggunakan model matematika untuk mendistribusikan sesuatu yang masih berbentuk abstrak atau tidak konkret dalam sebuah sistem. Karena itu, fisika teoritis bisa disebut sebagai cabang ilmu fisika yang menggunakan model matematika untuk merasionalisasi objek dan sistem fisik di alam semesta ini, termasuk fenomena-fenomena alam. Sebagai contoh, lubang hitam. Ya, pada awal abad 18 dan 19, para astronom dan fisikawan masih belum benar-benar memahami konsep tentang lubang hitam. Bagaimana bentuk, sifat fisik, perilaku, pengaruh, gaya, massa, dan segala bentuk energi yang mempengaruhinya. Bagaimana tidak? Karena faktanya kita mustahil mencitrakan lubang hitam dengan menggunakan teleskop konvensional. Karena lubang hitam sangatlah gelap, sedangkan lensa teleskop bekerja dengan cara menangkap cahaya tampak. Yang artinya satu-satunya cara untuk mendeteksi adanya lubang hitam hanya dengan cara menangkap sinyal radio gelombang yang terpancar dari emisi sinar X gamma yang terbentuk ketika sebuah lubang hitam menyantap sebuah bintang atau matahari, seperti yang dilakukan pertama kali oleh EST atau Event Horizon Telescope pada 2017. Event Horizon Telescope merupakan perangkat teleskop ultra sensitif yang disebar di berbagai wilayah di sudut bumi yang bertujuan untuk menangkap sinyal gelombang sinar X dari objek bermassa besar di alam semesta seperti lubang hitam. Ya, kerjasama para fisikawan dan astronom Observatorium Event Horizon berhasil menciptakan gambar lubang hitam untuk pertama kali pada 2017, yakni lubang hitam kita Sagittarius A di pusat galaksi Bima Sakti yang berjarak 27.000 tahun cahaya dari matahari, dan lubang hitam M87 di pusat galaksi Messier 87 pada 2019. Ya, tahukah Anda, sebelum lubang hitam benar-benar bisa dicitrakan secara visual, diketahui para filsuf-filsuf fisika terdahulu sudah memodelkan atau meramalkan tentang adanya objek menakjubkan tersebut, seperti John Michell, astronom Inggris pada abad ke-17, yang menulis gagasan tentang kemungkinan adanya objek bermassa besar yang dapat menarik berkas cahaya, dan kemudian makin ditegaskan oleh Albert Einstein melalui teori relativitas umumnya, bahwa rangkungan ruang waktu yang dihasilkan oleh gravitasi dapat mendistorsi dan mempengaruhi gerak cahaya yang saat ini kita kenal dengan pelensaan gravitasi. Tak hanya sampai di situ, bahkan beberapa bulan kemudian Karl Schwarzschild, seorang fisikawan Jerman, berhasil menemukan solusi eksak atau solusi matematis yang dapat memfasilitasi teori persamaan medan Einstein dalam relativitas umum sebelumnya, yang notabene merupakan hubungan geometri ruang waktu dengan segala materi yang terdistribusi di dalamnya, yang disebut matriks Schwarzschild. Ya,
Matrix Schwarzschild adalah permodelan matematika yang digunakan untuk menjabarkan teori persamaan medan Einstein dengan menggambarkan medan gravitasi yang dapat terbentuk di luar massa bola dengan asumsi bahwa muatan listrik massa, momentum sudut massa, dan konstanta kosmologi semuanya adalah nol. Nol di sini adalah singularitas, di mana dalam matematika singularitas merupakan titik di mana objek matematika tersebut tidak bisa kita analisis dan fungsinya sebagai deret tak terbatas. Hal itulah yang saat ini kita teorikan sebagai sebuah keganjilan. Singularitas lubang hitam jika kita jabarkan sebagai sebuah fenomena alam, artinya wilayah tersebut merupakan wilayah yang tidak terikat ruang waktu dengan kondisi gravitasi yang tak terbatas. Dalam konten sebelumnya, Profesor Kardus pernah mengulas tentang hipotesis singularitas dalam lubang hitam yang kemungkinan terbentuk dari materi atau hipotesis yang disebut sebagai bintang Planck, di mana bintang Planck dapat bermassa miliaran kali lebih besar daripada massa matahari, tapi jauh lebih kecil daripada partikel proton karena terkompresi hingga ke titik yang tidak bisa kita hitung secara hitung-hitungan matematis atau deret tak terbatas. Ya, dari sini kita bisa menyimpulkan dengan penjabaran fisika teoritis yang dipadukan dengan pemodelan matematika, membuat para filsuf-filsuf fisika terdahulu dapat meramalkan kemungkinan adanya objek-objek yang dapat dijelaskan secara rasional dan matematis. Ya, dan demikian adalah intermezzo singkat dari Profesor Kardus tentang apa itu fisika teoritis. Dan semoga ulasan-ulasan Profesor Kardus ini dapat menarik minat para generasi penerus bangsa untuk terus belajar dan bermimpi. Siapa tahu suatu saat ada ilmuwan teoritis besar yang lahir dari perut ibu pertiwi kita, Indonesia. Tapi jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol lonceng di channel Profesor Kardus. Tak berijasa tapi jenius untuk mendapatkan informasi dan notifikasi-notifikasi terbaru dari sudut-sudut bumi dan sudut-sudut alam semesta lainnya. Ya, Profesor Kardus dari Galaksi Messier 87 mengabarkan.